kalau yang belum ada silahkan diserahkan fotokopinya ya. KPK ini sudah kita panggil. Silakan. Jadi sidang kita tunda sampai dengan 3 Maret 2026. Kita panggilan jam 10. Jadi kita kasih sejam atau 1,5 jam ya untuk supaya perjalanan juga lancar. Jadi kita tunda 3 Maret 2026 jam 10 sidang. Satu-satunya pertimbangan saya lakukan ketika menetapkan pembagian kuota itu adalah hifdzun nafsi, menjaga keselamatan jiwa jamaah karena keterbatasan tempat yang ada di Saudi. Yang berikutnya kita harus tahu bahwa haji itu yurisdiksinya di Saudi. Jadi tidak semata-mata menjadi kewenangan pemerintah Indonesia. Yurisdiksinya ada di sana. Kita terikat dengan peraturan-peraturan yang ada di Saudi, termasuk pembagian kuota itu. Karena ada MOU yang kita jadikan pegangan, sehingga lahir KMA itu MOU. Ya, itu. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir ini saya sampaikan kepada kawan-kawan semua, ini lumayan panjang nih saya ngomong ya. Yang terakhir saya ingin sampaikan, ini pelajaran bagi setiap pemimpin dalam mengambil kebijakan, ya, bahwa kebijakan yang diambil meskipun itu dengan melakukan pertimbangan kemanusiaan, ya, belum tentu tidak dipersoalkan. Tetapi itu tidak boleh membuat para pemimpin kita ini takut mengambil kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Indonesia tidak bisa dibangun dengan pemimpin-pemimpin yang takut. Pasca KUHP dan KUHP yang baru kemarin juga ada putusan ya terkait dengan materi yang sama seperti yang kami sampaikan bahwa kami ditetapkan sebagai tersangka tanpa adanya penghitungan kerugian negara. Kita bisa lihat bagaimana angka-angka itu muncul tidak pernah jelas gitu ya, dari 1 triliun, 100 miliar bahkan katanya belum sampai dan lain sebagainya. Terakhir kali saya mendampingi Gus Yakut hadir di BPK itu sama saja belum ada rilis perhitungan kerugian negara. Sampai proses akhir pemeriksaan Gus Yakut waktu di BPK, satu kesimpulan saya bisa sampaikan bahwa tidak pernah ada aliran apapun dana terhadap pada beliau, baik itu pada saat pemeriksaan di KPK maupun pada saat di BPK. Mereka betul-betul hanya memandang dan menilai bahwa kewenangan terkait dengan keputusan Menteri Agama 130 itu salah. Padahal seperti yang Gus Yakut tadi sampaikan, ya, di dalam MOU dengan Saudi ini tuh adalah ultimate authority yang mengambil keputusan. Itu dinyatakan secara jelas bahwa pembagian kuotanya memang seperti itu. Gitu. Punya kewenangan apa seorang Gus Yakut, ya, sementara kita mendapatkan manfaat jamaah bisa berangkat loh 10.000. Dan tahun 2025 akhirnya apa? Kegagalfahaman penegak hukum membuat pejabat atau pengambil kebijakan tidak lagi berani. Ya, akhirnya 2025 kita tidak ada kuota tambahan. 2026 tidak ada kuota tambahan.